datang di Bikons UKWMS. Nah, kali ini kita ada di dalam program podcast Refleksi Karya. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga tetap sehat dimanapun kalian berada ya. Amin. Hari ini bersama saya Ana Alessandelia Kristiara yang akan menemani kalian selama podcast kali. Nah, teman-teman semua, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kenapa? Karena hari ini adalah Dies Natalis Prodi Bimbingan dan Konseling UKWMS yang ke-63. Luar biasa ya teman-teman. Semoga Prodi BK semakin jaya kontribusinya dalam didik anak-anak bangsa. Amin. Info untuk kalian nih, Prodi BK di UKWMS Kampus Kota Madiun merupakan prodi pertama dan tertua, sehingga tentunya banyak pengalaman dan prestasi yang diraih ya kan. Keren nggak? Karena hari ini adalah hari yang istimewa, pastinya kita juga mengundang narasumber yang istimewa juga ya kan. Kita kedatangan Kaprodi dan dosen Prodi Bimbingan Konseling. Makin ramai juga karena kita juga kedatangan perwakilan dari mahasiswa BK. Pengen tahu tentang apa sih mereka? Yuk kita sambut aja. Ada pepatah Jawa, tak kenal maka tak sayang. Betul nggak tuh? Betul dong, cakep. Maka langsung aja yuk kita kenalan dengan tamu-tamu istimewa kita hari ini. Yang pertama kita kedatangan Kaprodi Bimbingan dan Konseling. Salam jumpa, perkenalkan saya Katrina Yeni Suselanisi, saya Kaprodi Bimbingan dan Konseling. Salam sehat, salam sejahtera khususnya kepada teman-teman mahasiswa, kepada para alumni dimanapun berada. Dirgahayu Prodi Bimbingan dan Konseling. Yang kedua kita kedatangan dosen Bimbingan dan Konseling. Oke, terima kasih. Salam jumpa para mahasiswa berada, para alumni dimanapun berada. Sukses selalu tentu untuk Anda. Perkenalkan, nama saya Bernardus Widodo, program studi bimbingan dan konseling. Sudah menjadi dosen cukup lama di sini. Salam sehat untuk Anda semuanya dan kita berbahagia di hari ulang tahun Prodi BK yang ke-63. Tak cuma itu guys, karena kita juga kedatangan perwakilan mahasiswa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Paula Dwi Utami. Saya mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3. Nah, beliau ini adalah dosen pengajar di Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Beliau ini sudah mengajar kami para mahasiswa Prodi BK UKWMS selama bertahun-tahun, sehingga pastinya mereka sudah mengalami berbagai pengalaman yang luar biasa selama perjalanan karirnya sebagai dosen di sini ya. Nah, teman-teman pastinya penasaran kan dengan pengalaman para dosen-dosen yang luar biasa ini? Penasaran? Ya, suka-dukanya, mungkin sedih, bahagianya, atau siapa tahu nanti bisa menceritakan cerita lucu yang pernah dialami. Yuk, tanpa menunggu lama, kita sharing-sharing aja. Nah, apa kabar Bapak Ibu dosen? Sehat, kita sehat. Soalnya gimana kabarnya? Sehat sekali. Bahagia ya hari ini ya. Bahagia. Bersyukur. Oke. Bagaimana nih perasaan Bapak Ibu dosen hari ini? Terutama hari ini kan Dies Natalis BK yang ke-63 ya. Aduh dosen, prodi kita yang tercinta ini, aduh sudah 63 tahun. Bagaimana rasanya? Iya ya, jadi kalau kita membayangkan itu usia 63 itu sudah lansia begitu ya Pak Fit ya. Sudah lansia begitu. Jadi kalau kita membayangkan seorang lansia harusnya kan sudah sudah banyak istirahat, sudah pensiun. Tapi kita berharap bahwa Prodi BK itu 63 tahun tentunya masih terus berkarya. Ya, masih terus harus menampilkan bahwa melalui Prodi BK ini kita bisa mencetak generasi muda yang tentunya sesuai dengan profesinya, yaitu menjadi BK yang profesional. Mungkin Pak Wid ini tambahkan Pak Wid. Oh ya, tentu saja saya juga sama dengan Bu Katrin ya. Bahagia banget lah karena usia 63 itu bukan usia yang muda loh itu. Pengalaman karirnya itu kalau kita sebagai orang karir udah masuk pada puncak itu ya. Apakah BK juga? Kalau saya perhatikan sejarah perjalanan BK ini ya selama saya ada di sini sejak tahun 97
ini luar biasa, ya. Yang saya perhatikan bahwa alumni BK ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan untuk Aris dan Madul sendiri, kalau Anda perhatikan para mahasiswa alumni itu ada lulusan BK di SMP, SMA, SMK di Madul. Jadi BK, sudah ya? tersebar Jadi dan sudah cukup tersebar ya, tersebar kemana-mana. Cukup dikenal lah untuk BK kita itu, ya. Pasti ada suka dukanya juga ya kan? Betul. ya. BTW Ibu Catherine di sini sudah mengajar di BK Bima ini sudah Iya, saya di sini sudah hampir 12 tahun gitu ya. Jadi mungkin termasuk yang muda dibandingkan dengan dosen yang lain gitu ya. Tapi saya bersyukur saya berada di sini, saya kemudian bisa menjadi dosen yang tentunya sesuai dengan background pendidikan saya, dan saya terus dituntut atau terus harus menampilkan kredibilitas gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang dosen mempunyai tanggung jawab untuk bisa, yang tadi saya katakan di awal, mencetak Anda semua nih para mahasiswa bimbingan konseling yang tentunya harus menjadi seorang yang profesional dan Ya. Kalau Bu Catherine tadi sudah 12 tahun, 12 tahun itu Iya. memang sudah bertahun-tahun. Wow. Sudah pengalamannya di sini, sudah mengalami suka duka, sedih bahagianya. Kalau Pak Winnie sudah berapa tahun? Saya hampir pesta perak nih, 25 Wow. tahun ya. Wow. Saya hampir masuk 25 tahun loh sudah berkarya di sini. Ya, tentu ini sebuah hal yang menyenangkan, membahagiakan. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya masih bisa dipercaya sampai saat ini sehat, seger, dan bisa berkontribusi. Tentu saja yang utama tuh saya bisa berkontribusi untuk mencetak SDM yang luar biasa, khususnya SDM untuk konselor sekolah. Kita tahu bahwa konselor sekolah itu mempunyai tugas utamanya adalah membantu memecahkan masalah siswa, ya. Dan kita lihat sekarang ini banyak sekali persoalan di sekolah. Maka saya yakin banget bahwa BK ini tetap oke lah. Keren. Nah, inilah dosen-dosen kami yang sudah berpengalaman. Ada yang 12 tahun, ada ternyata yang sudah 25 tahun. Wow. Pastinya dalam perjalanan karirnya kan mereka mengalami suka dan duka juga ya Pak Ibu. Ya. Ada bahagianya atau sedih-sedihnya. Betul, iya. Atau ada mungkin cerita lucu. Kita cerita suka dukanya dulu deh ya sebagai Iya. seorang dosen, silakan. Iya, kalau saya buat suka aja semuanya ya. Karena kalau duka kok kayaknya sakit gitu ya. Jadi sukanya aja. Bahwa kalau kita sudah punya jiwa mengajar, kita punya jiwa melayani begitu ya. Yang pastinya yang sakit-sakitnya tadi menjadi suka gitu ya. Kita berharap gitu. Jadi selalu mahasiswa yang selalu produktif, yang selalu ceria, kreatif ya. Nah. Jadi kita akan terus senang gitu ya Pak Wid ya. Jadi kalau yang namanya berat-beratnya ya sudah deh kita jalani saja, karena memang kalau satu tanggung jawab yang harus kita terus lakukan adalah bagaimana kita bisa selalu ceria, selalu senang gitu ya. Jadi kalau yang susah-susah biar aja deh kita tinggal. Selalu bahagia, keep smile. Oke, kalau Pak Widi mungkin ada Ya. mau berbagi cerita yang mungkin menarik selama menjadi dosen di sini. Betul. Jadi saya masih teringat ya ketika reakreditasi yang kedua kalau tidak salah waktu itu Profesor Muin ya, salah satu Muin, ya. guru besar dari Semarang ya, itu di ruang 35 dia berkata, para mahasiswa, apa sih sebenarnya yang membuat kita bahagia sebagai seorang guru, sebagai seorang konselor? Apa ya? Ayo siapa yang bisa, nanti akan saya kasih hadiah. Wah ya gitu. Akhirnya, nah ada yang menjawab, ada Pak, yang membuat kita bahagia adalah jika kita bisa membahagiakan orang lain. Wow, keren. jika kita bisa membahagiakan orang lain kan gitu ya. Itu salah satu juga tanggung jawab dari guru BK. Tanggung jawab Jadi dari itu BK. berbeda sosial ya, Bu. Iya. Jadi Ya, maka pastinya lebih mengetahui. selalu bahagia apapun ya yang terjadi, apalagi tadi Bupati katakan masih rajin, kreatif ya. Ini sesuatu yang membahagiakan untuk kami para Iya, dosen ya, Bu ya. betul. Luar biasa ya.
udah rajin, ya, aktif akademis, aktif non akademis. Nah, ini yang buat kami bahagia. Iya. Oke, kan tadi apa dari Bu Ketin juga sudah bercerita kalau kebersamaan BK itu sangat-sangat erat ya Bu, pasti betul, prodi ya, BK itu ya. prodi yang sangat erat. Bagaimana nih kayak kedekatan para dosen? Iya. Mungkin sering kumpul-kumpul kah atau Iya. bercanda-bercanda makan bareng nggak gitu? Iya, iya, boleh ya, kita boleh makan-makan ya, tapi nggak, kalau sering mungkin akan makan aja. Iya. Ya mungkin kan Iya, ada boleh. pengeluaran begitu ya. Tapi yang perlu kita terus kembangkan dan kita bina di dalam prodi BK kita, UKWMS ini adalah bagaimana selalu tidak ada gap antara dosen dengan mahasiswa gitu ya. Jadi ada kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai begitu ya. Dan tentunya di prodi BK ini beberapa kali kita selalu ya, mungkin bukan hanya setahun sekali ya, kadang di setiap semester kita mengadakan kegiatan-kegiatan, salah satunya sarasehan, sharing ide ya, dimana harapannya dalam kegiatan tersebut kita bisa saling koreksi ya, saling evaluasi. Mungkin dari sisi dosen juga ada sesuatu yang kurang berkenan terhadap mahasiswa, begitu juga mahasiswa dengan kondisi-kondisi yang mungkin berbeda-beda, kita di sini saling untuk bisa mengisi satu sama lain. Nah, jadi saya pikir tadi di dalam pertanyaannya bagaimana kebersamaan itu sendiri, saya pikir ini terus harus dikembangkan dan menjadi satu ciri khas ya, bahkan ya. Ciri khas prodi BK UKWMS adalah penuh dengan kebersamaan. Ya, tidak ada Keren. Ya, pasti itu gini ya Mbak Ana ya. Kita selalu mengkondisikan atmosfer akademik yang nyaman. Ya. Nyaman Iya. antar siapa dengan siapa, antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa dengan mahasiswa. Iya. Ini suasana atmosfer ini selalu kita bangun yang harus menjadi ciri kita sebagai suatu kampus. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung, aduh hampir kelupaan kalau kita ada perwakilan. Sudah ada di sini. Mahasiswa Oh, ini. santai. Oke, biar adil ya kita tak juga ya. Oh, iya. Biar Kan pasti justru dari mahasiswanya sendiri yang harus pengalamannya coba. lebih Nanya. Oke. Kak Paula, gimana nih panggilnya? Iya. Kak Paula, Iya, Kak Paula. motivasi kamu masuk BK apa nih? Kayak nanti bikin jadi apa makanya masuk ke prodi BK gitu. Boleh ceritakan? Oke. Awalnya tuh kayak ngerasa pengen membuktikan apa yang dibilang orang-orang itu benar gak sih, BK itu sebagai polisi sekolah. Nah kan kepo nih ya, kepo. Nah terus akhirnya cobalah, boleh lah untuk coba masuk kuliah. Terus setelah masuk kuliah, ternyata yang dibilang kalau BK polisi sekolah itu salah. Wah, salah. Kan buktinya BK itu kayak kita juga enjoy aja kan. Terus kita itu di sekolah itu bukan sebagai polisi sekolah sih. Kita sebagai sebagai guru BK nanti itu kita kayak membantu siswa kan, bukan Ya, sebagai polisi sekolah. Kita bisa kok jadi teman curhat atau bisa jadi sahabatnya siswa gitu. Boleh. Sahabat siswa ya. Ya. Sahabat kita kan. Oke. Sekarang sudah semester 3 ya. Iya, baru Sudah semester 1 tahun 3. di sini. Jadi pasti banyak kegiatan juga yang diikuti ya kan? Iya, BK banyak. itu pasti banyak kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Kita pasti berinteraksi juga dengan masyarakat, para siswa. Nah, Kak Paula gimana nih selama di prodi BK kegiatan apa aja yang udah pernah diikutin? Nah untuk saya sendiri sih selama 1 tahun ini udah ikutin banyak juga ya kegiatan. Baru masuk itu ada diikutkan untuk LDK. Kita sebagai Apa itu? LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Nah waktu itu latihan dasar kepemimpinannya SMP ya, SMP Katolik Slamet Riyadi Ponorogo. Nah itu kita itu ada beberapa mahasiswa itu dipilih sebagai koordinatornya ya. Nah itu kita kayak yaudah kita itu di sana gimana kita harus bisa untuk membimbing, bukan membimbing sih kayak kita juga ikut ngisi acara anak LD anak SMP Sebagai fasilitator. ya fasilitator Ya, sebagai fasilitator ya gitu.
Terus ada juga kita prodi juga kan ngadain kayak tadi udah dibilang sama Bu Catherine, ada Sarasehan, ada sharing ide, itu dimana kita sebagai seluruh mahasiswa BK dan dosen BK itu dikumpulkan, kita kayak bagi-bagi ide, terus kita mendekatkan antara dosen dengan dosen, terus mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, begitu supaya kita alumni ya. Iya, Alumni. ya, supaya kita bisa lebih dekat gitu kan, juga bisa mengenal satu sama lain. Terus ada juga yang ingat itu Ikatan Mahasiswa BK se-Jawa Timur. Nah itu IMAPIN itu kita kan pernah jadi tuan rumah ya, tuan rumahnya IMAPIN itu. Jawa Timur. Ya, Jawa Pokoknya Timur. dari kita ya. Iya, ketuanya IMAPIN. Iya. Bukan hanya dari UKWMS, ini Jawa Timur, Jawa Timur. Oke. Gitu. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ya teman-teman, Prodi BK itu nggak cuma kumpul yang kita hanya kuliah di sini, tapi kita juga masih berhubungan dengan alumni-alumni. Kita tetap dekat, hubungan kita tetap erat. Nah, kalau Kak Paula kalau sudah lulus dari sini ya, kayak harapan apa sih? Kayak mungkin prospek kerja yang diharapkan setelah lulus dari Prodi BK ini nanti. Kalau saya sendiri sih pengen jadi guru ya, guru BK di sekolah. Nah, supaya apa ya, kita bisa kayak, kita tahu nih gimana siswa itu sebenarnya menganggap guru BK itu apa sih. Nah, kita kalau siswa masih berpandangan sebagai guru siswa itu, guru BK itu masih salah, kita lurusin lah gimana kita guru BK itu di sekolah sebenarnya. Nah, untuk itu maka saya pengen juga jadi guru BK itu supaya juga bisa membantu siswa kan, supaya bisa jadi temannya juga, terus bisa jadi sahabatnya siswa gitu. Gitu sih. Oke, kan apa namanya jurusan BK kan pastinya nggak cuma di UKWMS Madiun ini juga kan Bapak Ibu, ada di tempat-tempat lain, ada di universitas lain. Alasan Kak Paula memilih Prodi Bimbingan Konseling di UKWMS Kampus Kota Madiun ini kenapa? Nah, masalahnya tuh saya ada dikasih tahu kan dari seseorang, dari Romo lah. Romo bilang itu katanya di sini tuh dari lulusan BK sendiri tuh udah banyak yang karirnya sampai mana-mana gitu kan, udah sukses, banyak yang sukses gitu kan. Nah, makanya dari situlah saya tertarik di sini supaya saya bisa ngikuti jejak mereka untuk jadi orang sukses. Sukses. Keren. Orang sukses dong. Amin. Ya. Nah, ini nih mahasiswa Bapak Ibu keren nggak? Iya. Oke, bagaimana sudah perasaan Bapak Ibu kan mengajar para mahasiswa dari 0 sampai lulus nanti? Mungkin kayak perasaannya gimana sih mengajar mahasiswa-mahasiswa ini? Boleh ceritakan? Jadi apa namanya, mengajar adalah tanggung jawab, salah satu tanggung jawab dari dosen gitu ya. Nah, setiap tahun akan berganti individu gitu ya. Iya. Tapi saya pikir ada banyak semangat buat kami para dosen, di mana kita bisa mengajar anak-anak muda, rekan-rekan muda, yang mahasiswa. Generasi apa nih Anda semua? Generasi Z. Iya ya. Jadi di generasi Z yang terserah orang mau mengatakan generasi Z seperti apa, tapi saya yakin bahwa mahasiswa BK UKWMS adalah orang-orang muda yang masih terus mau berusaha, mau produktif, kreatif begitu ya, saya pikir. Dan kita jangan pernah takut bahwa kita bisa bersaing ya dengan mahasiswa BK yang lain gitu ya. Dan kalau mengajar tentunya dengan adanya semangat dari mahasiswa, mau tidak mau dosen juga menjadi semangat, atau dosennya semangat, mahasiswanya harus lebih semangat. Pasti. Harus. Mungkin kami tambahkan lagi. Iya. Ya, memang saya menjadi teringat selalu apa yang pernah disampaikan oleh mantan rektor kita, Bapak Justinsianto yang sekarang sudah almarhum ya. Beliau mengatakan bahwa
kita ini kecil tapi besar. Apa makna ini? Kecil mungkin dalam arti kuantitas jumlah mahasiswa ya, tetapi besar dalam arti kualitas. Maka kita tidak usah minder dengan siapapun, karena faktanya memang kita berani bersaing berkompetisi dengan lulusan BK dari negeri sekalipun kita bersaing. Maka kita tetap semangat dan percaya diri bahwa kita juga bisa meraih sukses seperti yang lain. Dan ya, kualitas memang menjadi hal yang nomor satu. Mungkin suaranya agak besar Pak, kita Ya. harus suara kita harus agak besar ya, karena Besar. biar nanti suaranya lebih Lantang. lebih jelas. Ya, jadi semangat muda itu memang terus harus dikobarkan ya, karena ciptakan inovasi, kreativitas begitu ya dalam pembelajaran. Kami dosen berusaha untuk terus membangun mahasiswa begitu ya. Tapi biar bagaimanapun mahasiswa juga harus tetap mempunyai kemajuan-kemajuan. Sekarang mungkin yang sedang dituntut adalah kemampuan digital dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa Prodi BK UKWMS selalu menekankan yang namanya kesopanan ya, kemudian akhlak, budi pekerti ya. Karena Anda orang-orang muda yang nantinya mungkin secara kemampuan Anda bagus, tapi jangan lupa bahwa kita dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang mempunyai atau beradab gitu ya Pak ya. Yes, that's right. Ya, jadi itu yang kita tuntut dan terbuktilah dari para alumni. Terima kasih untuk para alumni yang punya prestasi. Jadi menjadi ASN, menjadi banyak yang kemarin lulus atau lolos Ya. P3K begitu ya. Kami dosen-dosen di sini Bangga, begitu ya, ya. hanya bisa bangga terhadap Anda semua begitu ya, karena suara-suara BK UKWMS terus disiarkan atau terus terdengar karena Anda berprestasi dan punya profesionalitas yang luar biasa. Ya, aku juga dengar sih Bu, sebenarnya bukan juga cuma dari mahasiswanya aja, tapi kita juga punya dosen Ibu Dwi ya Pak, yang sekarang menempuh S3. Betul ya. Luar biasa sekali. Terus ini kita kan mendapat kayak semangat gitu. Nah Bapak Ibu nih bagaimana caranya menumbuhkan semangat kepada para mahasiswanya, kayak membuat suasana itu menjadi semangat begitu intinya, kayak cara-caranya. Ya, yang pasti memang kalau saya cermati ya, mahasiswa itu sebenarnya punya potensi luar biasa ya. Nah, bagaimana potensi itu lalu kita gali, kemudian kita hidupi dengan cara apa? Prodi memberikan berbagai aktivitas yang bisa mendukung apa menjadi potensi bakat minat para mahasiswa. Ini saya kira yang menjadi perhatian kita itu, sehingga dalam proses pembelajaran itu Prodi BK di samping juga harus kuat dalam hal akademisnya, tapi juga non akademisnya, karena dari situlah sebenarnya itu akan membuat nuansa yang sangat luar biasa ya, dengan non akademis itu ya. Para mahasiswa itu juga penting itu dituntut, karena dalam dunia usaha, dunia industri, ketika nanti Anda masuk di lapangan itu nanti ya bekerja ya, itu nanti Anda akan juga ditanya di samping ijazah tapi juga SKPI yang menggambarkan bagaimana aktivitas Anda yang non akademik itu ada selama 4 tahun kuliah di sini. Maka tentu kami selalu memotivasi apapun itu positif untuk mahasiswa. Kami usahakan untuk terus memotivasi, mewadahi melalui berbagai aktivitas yang ada. Saja. Tambahan sedikit ya. Silakan Bu. Jadi di Prodi BK UKWMS ini kita sangat bersyukur ya. Selain tadi Pak Wid katakan akademisnya harus bagus, tapi non akademisnya walaupun kita mungkin, saya berharap bahwa mahasiswa tidak terbeban. Kita punya tuntutan gitu ya Pak ya, 100 poin soft skill nantinya masuk ke dalam SKPI yang memang dengan disadari atau tidak itu akan membawa mahasiswa menjadi mahasiswa yang nantinya punya keterampilan lebih gitu ya, diharapkan lebih daripada mahasiswa mungkin yang lain gitu ya. Tapi
Saya pikir mahasiswa akan berkembang dengan adanya pelatihan, seminar, dan kegiatan-kegiatan untuk menambah soft skill tersebut gitu. Nah, itu ada di sini ada 100 poin yang dituntut untuk setiap mahasiswa bisa memenuhi itu sampai mahasiswa itu menyelesaikan studi di prodi ini begitu ya. Itu yang mungkin menjadi kebanggaan kita juga untuk ada di universitas ini begitu. Oke. Baik, wah sungguh pengalaman sekali, banyak pengalaman yang sudah didapat ya Bu. Terus gimana sih, kan sudah 12 tahun, 25 tahun mengajar di sini. Mungkin ceritakan ada mungkin perubahan yang dirasakan dari awal mengajar sampai di titik ini. Silakan. Iya, kalau saya perubahannya ya tentunya kalau sebagai dosen harus terus berkembang ya. Tuntutan misalnya sekarang SDM saja itu diperbaiki di kampus kita begitu juga nanti di prodi BK ya. Tadi sudah disebutkan dosen sudah mulai kuliah S3 menyelesaikan. Nah, nanti juga akan diikuti oleh dosen-dosen yang lainnya. Itu adalah dari sisi SDM-nya. Tapi kita melihat bahwa kita terus berkembang baik dari prodi ataupun universitas dengan gedung kita ya. Penampilan gedung kita sudah banyak berubah dan harapan saya adalah diikuti dengan semangat dari para mahasiswa untuk bisa nyaman berkuliah di sini, khususnya di prodi BK, kemudian bisa menampilkan kemampuan potensi sehingga bisa nantinya berprestasi. Harapan kami kita bisa bersaing dengan mahasiswa lain dengan adanya prestasi-prestasi yang bisa dimunculkan dari mahasiswa. Ya, silakan. Jadi kalau kita bicara soal perkembangan, saya bersyukur banget ya. Sejak mulai tahun 2019 itu kita kan sudah menyatu dengan Surabaya ya, Surabaya. Sehingga aktivitas apapun akademik kita selalu berkolaborasi dengan Surabaya. Ya, sehingga semakin berkualitas tentu saja apa yang kita lakukan, pelayanan yang ada itu semakin berkualitas. Laboratorium kita juga semakin oke ya, sangat representatif untuk melakukan konseling kelompok, bahkan di podcast ini kita bisa lakukan. Gitu. Oke, ada lagi nih, hal apa saja sih yang membedakan prodi BK UKWMS dengan prodi-prodi lain atau universitas lain selama Bapak Ibu di sini? Ini sebagai dosen Ya, membedakan ini banyak sekali ya, bisa kita lihat dari berbagai aspek ya, bukan dalam hal apa gitu ya. Dalam membedakan di sini mungkin yang pasti setahu saya ini dari sisi kualitas itu tentu saja kita memiliki unggulan ya. Kualitas lulusan tentu saja ya, karena kalau kita melihat hasil survei setiap tahun oleh Biro Promosi, di situ selalu ada 3 hal yang menjadi puncak. Yang pertama, kenapa anak bapak masuk di Surabaya Kampus Madu? Yang pertama itu adalah karena kaitannya dengan output, kualitas lulusan. Yang kedua, kedisiplinan, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan suasana ya, suasana yang menyenangkan. Ini juga menjadi bagian dari pilihan gitu ya, karena ketika suasana itu nyaman bagi para mahasiswa, itu tentu juga akan menambah kepercayaan dari masyarakat bagi kita. Maka memang suasana yang nyaman, yang menyenangkan, ini memang perlu harus kita bangun. Dan kepercayaan ini yang diberikan oleh masyarakat pada kita ini yang harus terus kita perjuangkan. Kedisiplinan, kualitasnya bagus, ya. Kemudian suasana yang nyaman, ini saya kan menjadi komponen penting menjadi pilihan mereka. Dan ini yang terus kita hidup. Luar biasa sekali. Oke, terus selanjutnya selama di sini mungkin seperti kayak apa sih impian yang belum tercapai selama mengajar di prodi BK UKWMS Kampus Kota Madiun? ya sebenarnya impian banyak ya. Kita ingin terus maju, kita ingin terus kembalikan mungkin terus berusaha bagaimana prodi kita dapat lebih diunggulkan lagi begitu ya. Kemudian orang mendengar prodi kita, prodi BK UKWMS, kemudian bagaimana kemudian generasi muda tertarik untuk bisa masuk ke prodi BK begitu ya. Jadi itu yang impian-impian yang terus kita
kita lakukan ya, artinya kita terus bermimpi untuk bisa mencapai itu, tentunya harus dilakukan dengan adanya upaya-upaya ya. Jadi bagaimana dari dosen memperbaiki metode mengajar, kemudian mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kemudian dari sisi mahasiswanya, bagaimana mahasiswa terus melakukan inovasi ya di dalam mengisi masa mudanya baik di kampus ataupun di luar kampus dengan menunjukkan prestasi-prestasi. Kemudian kita lihat lagi juga dari kondisi-kondisi bagaimana kita kerjasama dengan alumni gitu ya. Jadi kita terus berusaha untuk menjalin kerjasama dengan alumni, walaupun sebenarnya kami paham juga alumni itu juga sangat sibuk begitu ya. Kadang-kadang sulit kita untuk berkumpul saja sulit, tetapi kita akan terus mencoba ke depan. Kita mudah-mudahan memang ada sarana di mana kita lebih bisa banyak bekerja sama dengan alumni dan sekolah-sekolah, bukan hanya di Madiun tapi di luar Madiun. Dan saya menambahkan tentu kita selalu ada kerinduan untuk semakin dicintai oleh masyarakat ya. Sehingga kualitas dan kuantitas kita masuk produk BK ini semakin terus trennya tuh naik kan gitu ya. Semakin puji Tuhan kita juga trennya beberapa 2-3 tahun terakhir ini juga menunjukkan ada kenaikan yang bagus ya. Semakin dicintai dan kualitas tetap terjaga ya, dan para mahasiswa semakin semangat. Dan satu lagi menurut saya ini ya, kolaborasi kita dengan para alumni ya. Kita sudah cukup lama loh tidak melakukan kegiatan temu alumni. Sejak tahun 2012 loh, lama banget ya. Maka semoga para alumni ya, mari bangun energi baru bersama, berkolaborasi dengan kami untuk bisa berkumpulnya sih memang sudah lama, tidak secara keseluruhan ya. Tapi setiap tahun pasti kita ada kegiatan untuk bisa mendatangkan alumni ya. Jadi kita bisa nengok di sini begitu ya. Dan tentunya adik-adik yang masih kuliah ini sangat mengimpikan mungkin gambaran perjuangan dari para alumni dulunya seperti apa, sehingga sampai sekarang bisa menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, itu mungkin ada reuni akbar lagi. Iya, suatu saat kita ada pertemuan alumni secara besar-besaran. Reuni. Benar. Oke, ini sebagai intermezzo aja ya Bu, biar kita ada santai gitulah. Mungkin bisa ceritakan cerita lucu atau unik dari mahasiswa yang pernah diajar Bapak Ibu. Iya, apa ya Pak? Anda tuh lucu-lucu semua ya. Kadang seharian kita juga di kelas ketawa begitu ya. Kalau yang tadi saya katakan di awal, kalau sebel-sebelnya ya pasti dosen juga pernah marah, pernah kesal. Tapi buat saya pribadi, saya nggak, kadang-kadang udahlah, setelah di luar kita bisa harus sama-sama lagi begitu. Dan mohon maaf juga untuk para mahasiswa ya kalau kemudian dosennya harus marah, karena memang sudah sampai pada tahap kita harus marah begitu ya. Dan bentuk marahnya itu adalah mohon juga disikapi secara positif, tidak overthinking bahwa kami itu orang tua ya, kami orang tua Anda, dimana salah satunya bentuk nasihat kami, bentuk penyampaian kami adalah salah satunya dengan marah gitu ya. Kalau yang lucu-lucu saya lihat Fikri saja sudah gitu ya Fikri ya. Kadang-kadang lihat gayanya mahasiswa saja dia lucu. Dan akhir-akhir ini kita kalau kuliah kadang suka pakai ice breaking yang lucu ya. Sangat menarik gitu ya, karena dengan sendirinya dosen itu jadi mudah. Jadi kita tuh sebenarnya terus berupaya untuk merefresh diri kita sendiri sebagai dosen, bagaimana kita gap kita tidak terlalu jauh ya. Tapi bukan berarti kita mengikuti gayanya mahasiswa secara keseluruhan, tidak. Kita tetap punya porsi masing-masing, tapi itulah bentuk kasih sayang kami kepada Anda dengan kami lebih dekat kepada para mahasiswa ya. Jadi kalau lucu-lucu apa ya tadi? Ya itu tadi di kelas aja udah lucu gitu ya. Gayanya lucu. Gayanya lucu. Anda buat video-video lucu aja kita jadi ketawa gitu. Itulah kreativitas dari mahasiswa kadang menghibur dosen ya. Seperti itu. Iya. Ini apakah dia akan lucu atau tidak ya? Tapi waktu itu sempat gergeran satu kelas gitu ya. Sebelum ada LCD ini dulu kan pakai OHP. Saya ngajar ya toh. Nah,
Oh, HP itu kan kalau ngajar saya membuat di PPT begitu, kemudian saya print, kemudian saya copy di khusus, ada plastik khusus tuh ya. Transparan. Transparan ya, transparan ya. Ketika saya mengajar sama gini, saya udah ngomong kalau ngajar saya kan selalu semangat ya, selalu berusaha selalu semangat gitu. Ngajar semangat gitu, ada yang tertawa agak senyum, tapi dia diam aja. Pak, ada yang nyetuk, Pak. Maaf Pak, tulisannya di atas Pak. jadi saya naruhkan plastik transparan itu, ininya tagnya ke atas gitu. Saya nggak sadar itu kalau tagnya di atas. Saya udah cerita banyak sampai 2 atau 3 slide, tapi ada satu mahasiswa yang Pak, tagnya di atas. Oh iya ya. Nah itulah yang pertama. Itu pernah mengalami seperti itu ya, tagnya di atas. Saya sudah lupa karena waduh, ini pakai WP kan lucu banget ya. Itu zaman waktu belum dibangun. Iya. Nah ini satu pengalaman yang pernah membuat saya tertawa juga dan dulu gitu ya. Kadang saking semangatnya melupakan. Rasanya kalau dia terbalik kadang-kadang tagnya itu dianya belum dipaskan tapi naik ke atas begitu, akhirnya tagnya ke atas deh. Itulah masalah mesin dahulu, tapi sekarang sudah canggih semua ya. Nah, itu salah satunya juga bentuk apa ya? Kalau kita boleh menyampaikan, saya boleh menyampaikan bukan keterpaksaannya, tapi keharusan seorang dosen adalah mengikuti. Mungkin ada dosen yang gaptek, tapi ya jangan gaptek banget lah ya, gitu ya. Karena akan merepotkan si dosen itu sendiri begitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengikuti perkembangan dan kita juga harus tahu arahnya mahasiswa nih kemana nih sebenarnya ya. Jadi mengikuti tapi kemudian menarik lagi, melepas, menarik lagi. Nah itu mungkin salah satu tugas dosen. Oh iya, aku tadi kayak pas kita mau tanya hal lucu apa, tadi aku lihat Kak Paula kayak senyum dikit, kayaknya dia teringat sesuatu yang bisa ceritakan teman-teman satu angkatan atau mungkin Bapak Ibu dosen ini pernah melakukan sesuatu yang lucu juga, bisa diceritakan. Kan biasanya mahasiswa suka ngikutin gaya-gayanya dosen ya. Apa ya yang lucu? Mungkin ada yang mengesankan, yang lucu itu. Satu angkatan sih, satu semester ya. Itu ada aja yang lucu, Dapa sih. Itu apalagi kalau lihat Dapa sama Susan itu yang semester 3 itu, itu kalau gitu udah ya. beradu mulut lucu menurut saya. Bukan kayak takut atau apa gitu, tapi lucu kayak komedian gitu. Kayaknya kalau diikutin komedian bisa itu berdua. Itu sih kalau menurut saya. Kan, sebenarnya figuran dosen adalah mahasiswa kok. Nah, biasanya marahnya kita juga nggak lama-lama lah ya. Walaupun kadang ada yang marah mungkin juga membuat Anda takut, khawatir. Tapi saya pikir itu adalah proses ya, proses dimana mungkin kita nggak bisa melepaskan sisi orang tua. Ya sisi orang tua yang Anda sebagai anak ya harus kita omelin gitu ya, harus kita marahi begitu ya. Mendidik ya, proses mendidik adalah salah satunya dengan cara seperti itu. Tambah satu lagi sih Kak. Boleh silakan. Matkulnya Pak Wid pas ngajar itu menurut saya sih lucu ya. Karena apa? Pak Wid lagi ngajar kan, lagi menerangkan banyak lebar, terus tiba-tiba HP-nya bunyi. Kirain ada telepon atau ternyata alarm. Saya dibantu tapi Pak Wid gak bisa dibilang. Itu lucu saya. Itu pengalaman lucu itu. Berarti ya. Kak Paula dosen terlucu itu. Pak Wid sih lucu itu. Ya, begitulah teman-teman. Nah, itu ketahuan jadinya ya. Itulah teman-teman. Jadi BK itu nggak melulu soal polisi sekolah yang galak-galak, ajarannya gini nanti suruh potong rambutnya anak-anak kalau mereka nakal, nggak. Karena kita dalam belajar ini, kita dalam pendidikan ini kita juga mengalami sesuatu hal yang lucu, yang menarik dan unik sampai berkesan di hati kita. Ya, makanya harapannya adalah Anda menjadi penerus orang-orang atau individu di bimbingan konseling nantinya, menjadi konselor tentunya yang kekinian ya, membawa pembaharuan buat bimbingan konseling gitu. Kalau dikatakan dulu polisi sekolah ya bagaimana
Anda kemudian nggak usah jadi polisi sekolah deh, jadilah pribadi yang kalau orang melihat kita begitu ya, kita sebagai kanselor, orang itu kita tuh inspirasi buat para siswa kita nantinya. Ya harapannya adalah seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir deh. Apa harapan Bapak Ibu dosen dan Kak Paula di Dies Natalis BK yang ke-63 ini? Silakan Mbak Wit dulu. Saya terus terang ini menaruh harapan besar sekali untuk BK ini, karena sekali lagi di awal tadi saya katakan bahwa pendidikan dan konseling menjadi sebagai bagian dari sistem pendidikan itu tidak akan pernah istilahnya dihapus oleh pemerintah. BK ini menjadi bagian dari pendidikan sebagai sebuah sistem, maka sangat diperlukan apapun kurikulumnya. BK menjadi hal yang yang selalu dibutuhkan. Maka kita para dosen, para mahasiswa, mari kita terus mengembangkan bakat kita masing-masing, mengembangkan prodi BK ini melalui berbagai aktivitas agar masyarakat kita semakin mencintai kita dan semakin kita punya hati di masyarakat. Itu saja, dan tentu saja semakin sukses dan okelah. Ya, kalau saya berharap bahwa prodi BK UKWMS semakin jaya, semakin maju, ya salah satunya dengan semakin bertambahnya jumlah mahasiswa yang menjadi tugas kita bersama, baik dosen dan mahasiswa untuk bisa terus kita melakukan pendekatan kepada siswa, bukan hanya di Madiun tapi di luar Madiun, memperkenalkan prodi kita lebih gencar lagi ya. Bagaimana kemudian tadi seperti yang dikatakan Pak Wit, banyak siswa, banyak orang yang semakin cinta dengan BK, dan tentunya kami berharap dengan sangat bantuan Bapak Ibu, saudara-saudara para alumni untuk bisa kita bersama-sama untuk kita bisa mencetak gitu ya siswa-siswa kita. Mudah-mudahan banyak kemudian yang tertarik untuk menjadi orang-orang yang nantinya berprofesi di bidang bimbingan konseling gitu ya. Cintai bimbingan konseling, maka nantinya Anda akan mendapatkan pencerahan. Oke, Kak Paula, harapan seperti apa sih yang diinginkan di Dies Natalis yang BK yang ke-63 ini? Untuk saya sendiri sih harapannya semoga BK udah nggak dianggap lagi sebagai polisi sekolah ya. Karena kita itu nggak polisi sekolah, kita itu lebih ke teman dan sahabat kan. Dan semoga juga BK di UKWMS makin jaya dan makin bertambah mahasiswanya dan bisa menciptakan para alumni untuk bisa berkarir dan lebih sukses ke depannya. Oke, seperti itulah luar biasa ya untuk para harapan para dosen dan kakak mahasiswa ini. Baik teman-teman semua, sudah waktunya kami pamit. Kami berterima kasih banyak bagi kalian yang mau datang dan bergabung di podcast Refleksi Karya kali ini. Jangan lupa juga nonton podcast-podcast kami selanjutnya supaya tidak ketinggalan info-info tentang pendidikan di BK UKWMS. Saya Ana Alisa Delia Kristiara bersama narasumber Ibu Catherine, Pak Widodo, dan Kak Paula izin pamit. Terima kasih.